Kompetensi adalah suatu kemampuan melakukan pekerjaan dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Kuliah Teknokrat. Saya Maidena Astuti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi. Baik, akan tersirat di pikiran kita bersama apakah yang dimaksud dengan kompetensi. Berikut akan kita bahas satu persatu tentang kompetensi. Materi pembelajaran kita kali ini yang pertama akan kita bahas pengertian kompetensi. Yang kedua, karakteristik kompetensi. Yang ketiga, tipe kompetensi. Yang keempat, hambatan kompetensi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama bahwa dalam kompetensi ini akan diperoleh landasan yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, menciptakan budaya kinerja yang tinggi. Yang ketiga, kompetensi diperlukan dalam proses sumber daya manusia. Wibowo dalam bukunya Manajemen Kinerja tahun 2017 mengemukakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan melakukan pekerjaan dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja. Keterampilan dan pengetahuan dimaksudkan sebagai ciri profesionalisme bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting. Ada 5 karakteristik yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer tahun 1993. Yang pertama motif, kedua sikap, ketiga konsep diri, yang keempat pengetahuan, dan yang kelima keterampilan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama motif. Motif adalah sesuatu yang konsisten dipikirkan dan dilakukan untuk menyebabkan suatu tindakan. Berikutnya sikap. Sikap adalah karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Selanjutnya konsep diri. Konsep diri adalah sikap atau citra diri seseorang yang menunjukkan kepercayaan atas dirinya. Berikutnya pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk diolah menjadi suatu tindakan. Selanjutnya keterampilan. Keterampilan yang dimaksud di sini adalah keterampilan dalam bentuk mengerjakan tugas secara fisik maupun mental. Selanjutnya ada beberapa tipe kompetensi yang dikemukakan oleh Zwell tahun 2000. Di antaranya yang pertama adalah planning. Planning adalah kemampuan seseorang untuk merencanakan sesuatu tindakan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, influence. Di sini dimaksudkan adalah kemampuan seseorang untuk mengajak atau mempengaruhi
orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, communication atau komunikasi adalah bahasa yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu atau menyampaikan kompetensi yang dia miliki. Yang keempat adalah interpersonal. Interpersonal adalah kemampuan dirinya untuk mengajak orang lain bekerja sama dalam suatu tim. Yang kelima adalah thinking atau pemikiran. Di sini seseorang mengemukakan idenya yang disampaikan kepada orang lain yang menggambarkan pengetahuan yang dia miliki, daya nalar dan ide yang ingin dia sampaikan atau kemukakan kepada orang lain. Yang keenam adalah organisasi. Organisasi ini adalah wadah tempat seseorang untuk dapat menyalurkan kompetensi yang dia miliki. Selanjutnya, Human Resources Management adalah kemampuan sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuannya dalam berbagai hal yang terkandung di dalamnya, bagaimana menyampaikan informasi dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan serta evaluasi dari ide yang ingin disampaikan. Selanjutnya, kepemimpinan atau leadership adalah kompetensi yang dimiliki seseorang untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, kita lanjutkan dengan client service. Client service adalah analisis pelanggan. Kebutuhan pelanggan apa yang kita butuhkan, kemudian kita mengetahui bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Baik, berikutnya yang ke-10 adalah bisnis. Bisnis adalah kemampuan finansial maupun keputusan bisnis yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, self-management terkait motivasi maupun inisiatif dari individu. Dan yang terakhir, technical operational terkait dengan teknologi yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Zwell tahun 2000 mengemukakan ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, keyakinan dan keterampilan. Yang kedua, pengalaman dan kepribadian. Yang ketiga, motivasi dan kemampuan intelektual. Ketiganya sangat mempengaruhi kompetensi seseorang. Jika seseorang memiliki keyakinan, maka dia otomatis memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian keterampilan yang dia miliki, keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam mengolah data, dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya, pengalaman. Pengalaman seseorang dapat diwujudkan atau dapat dibagi menjadi sebuah informasi atau ide untuk mereka melakukan sesuatu, merupakan sumber inspirasi dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, kepribadian.
Sebagaimana kita ketahui, kepribadian seseorang dapat menjadikan contoh atau cara pandang kita terhadap seseorang. Jika kepribadiannya menarik, maka otomatis akan memikat secara psikologis dari seseorang. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kompetensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu motivasi dan kemampuan intelektual. Kemampuan seseorang untuk memotivasi orang lain akan sangat mempengaruhi. Yang berikutnya adalah kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual di sini adalah daya pikir seseorang sehingga seseorang mau mengerti atau mau menerima ide yang kita sampaikan. Hambatan kompetensi. Ada 4 hambatan kompetensi yang dikemukakan oleh Zwell tahun 2000. Yang pertama, including support mechanism. Yang kedua, identifying barrier. Yang ketiga, rising expectation. Dan yang keempat, admitting kompetensi. Yang pertama, mengandung arti jika mengalami kekurangan kompetensi. Kekurangan yang dimaksud adalah ketika seseorang menutupi ketidakmampuan dalam dirinya. Dalam hal ini akan mengakibatkan pro dan kontra dari orang yang ditemui. Yang hambatan kompetensi berikutnya adalah meningkatkan harapan, identifying barrier. Di sini, seseorang untuk dapat meningkatkan harapannya dapat melalui coach atau adanya pelatihan secara terbimbing langsung kepada prakteknya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hambatan, yaitu tindakan efektif terhadap mekanisme yang terjadi. Yang terakhir bahwa memasukkan dukungan. Memasukkan dukungan di sini ada 3 inti utama. Yang pertama yaitu mengetahui adanya catatan dari tujuan dari sebuah organisasi. Yang kedua, adanya komunikasi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan, dan yang ketiga adalah penghargaan atas kompetensi yang diberikan. Demikian hambatan kompetensi yang dapat saya uraikan di sini. Hal-hal yang belum jelas akan kita diskusikan kembali dan dapat dikemukakan pada forum. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan penderita COVID-19 di 2021 ini semakin meningkat. Tentunya ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperjuangkan melawan COVID-19 ini. Protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan, walaupun telah divaksinasi. Mari kita melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Marilah kita kembalikan kejayaan Indonesia ini dengan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan bersama-sama kita melawan virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate